Meskipun di rumah, kita mau tetap semangat ya. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai beribadah. Semua sikap yang baik kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami semuanya kesehatan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online, tapi kami mau tetap bersuka cita. Tuhan berikan semangat kami untuk memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kakak percaya meskipun kalian semuanya di rumah, tapi kalian semuanya pasti bersuka cita. Kenapa sih kok kita harus bersuka cita? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, mengasihi kakak, juga mengasihi kalian yang ada di rumah. Yuk sebagai kasih kita kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau berdiri. Yuk kita mau berdiri, kita akan pujikan KASIH. Seperti kasih Yesus, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. Nah, di pujian yang tadi kita sudah sebutkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar mengasihi dengan sayang kepada teman, lalu dengan panjang sabar, tidak suka marah-marah. Nah, itu semuanya termasuk buah-buah Roh Kudus. Nah, hari ini kita juga akan belajar satu lagi buah-buah Roh Kudus, yaitu dengan bersuka cita. Yuk, semuanya memuji nama Tuhan lagi. Kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita.
Shalom Philadelphia Signing Kids. Kita berdoa lebih dahulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah secara online. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu lalu Ibu Ani sudah bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, berita baiknya adalah kalian semua adalah juga murid-murid Tuhan Yesus. Kita semua sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karenanya, bagi kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, harus di dalam kehidupan kita ini berbuah. Buah apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita hasilkan? Buah-buah Roh Kudus. Saya akan membacakan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, saya ingin supaya kita semua ingat ya, kita akan hasilkan buah-buah apa saja tadi? 1. Kasih. Kamu dan saya harus mengasihi semua orang. Tapi yang jauh lebih penting, kita harus mengasihi Tuhan kita. Yang kedua, buah yang kedua adalah sukacita. Dalam keadaan segala apapun, dalam keadaan segala hal, kita harus tetap bersukacita. Tidak boleh bersungut-sungut, gitu ya. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Dalam keadaan apapun, sekalipun penuh pandemi seperti ini, kita harus tetap punya damai di hati kita, ya. Selanjutnya adalah kesabaran. Ayo, di rumah yang sering tidak sabar siapa? Yang suka marah-marah siapa? Nah, kalau kamu dan saya sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus, kita harus punya hati yang dipenuhi kesabaran. Selanjutnya, kita harus menghasilkan buah yang disebut kemurahan. Yang pelit-pelit, yang suka medit sama teman, sama kakak atau adik, kepada siapapun, mulai sekarang bertobat. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus punya hati yang bermurah. Kemudian kita sebagai murid Kristus harus punya kebaikan. Kita harus baik hati kepada semua orang, termasuk kepada musuh kita sekalipun. Lalu selanjutnya kita harus memiliki buah kesetiaan. Setia kepada Tuhan, tiap ibadah kita ikuti, dan juga setia membantu orang tua kita. Lalu yang ke-8 ya, sebelum terakhir, kita harus punya kelemah lembutan. Yang suka marah-marah tadi harus selain sabar juga punya hati yang lemah lembut. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Kalau mau marah diempet supaya nggak marah, begitu ya. Nah, anak-anak, 9 buah roh inilah yang harus kita miliki. Baik kamu maupun saya, kita semua belajar untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati anak-anak dan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sekalipun singkat menolong kami untuk mengerti bahwa kami harus berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami harus dipenuhi oleh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus sendiri menolong kami semua untuk kami boleh melakukannya dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita semuanya sudah memuji nama Tuhan, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa hari ini kita sudah belajar buah-buah Roh Kudus. Dihafalkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, jangan lupa anak-anak semuanya siapkan persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Setelah selesai, nanti Papa dan Mama akan bawa ke gereja. Oke, demikianlah ibadah sekolah minggu kali ini. Sampai bertemu di ibadah online berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.